Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film asal Korea Selatan berjudul My First Client. Film ini diadaptasi dari kisah nyata tentang kekerasan kepada anak. Dua orang kakak beradik harus mendapati siksaan dari ibu tiri mereka dengan cara yang brutal hingga menyebabkan salah satu dari mereka harus meregang nyawa. Bagaimana alur cerita filmnya? Baiklah, langsung saja kita mulai. Film ini dibuka dengan sebuah interview di sebuah firma hukum untuk merekrut pengacara baru. Seorang pria yang bernama Jung Yun adalah salah satu dari pengacara itu. Dan untuk kesekian kalinya, dia gagal masuk ke firma hukum. Jung Yun memiliki ambisi yang besar. Dia ingin menjadi pengacara yang sukses dan kaya, dan untuk itu dia mengincar pekerjaan di kota dan perusahaan yang besar. Di sisi lain, hiduplah dua orang kakak beradik, yang kakak bernama Dabin berusia 10 tahun dan adik kecilnya bernama Min Jun yang berusia 7 tahun. Mereka hanya tinggal berdua karena ayahnya yang bekerja dan jarang sekali pulang. Dabin di usianya yang masih sangat muda harus bertindak layaknya orang dewasa. Dia harus mengurus pekerjaan rumah dan adiknya. Ternyata ibu mereka sudah meninggal dunia, tapi mereka berdua tetap hidup bahagia satu sama lain. Dabin dan Minjun pun bahkan tidak tahu bagaimana rupa dari ibu mereka, karena di setiap foto ibunya, ayahnya selalu membuang bagian wajah ibu mereka. Di hari itu tiba-tiba ayah mereka pulang dan mengajak mereka untuk bertemu dengan ibu tiri mereka. Mereka berdua menjadi sangat senang karena akhirnya mereka bisa memiliki ibu. Rumah mereka pun menjadi lebih rapi dan bahkan mereka juga dimandikan. Bahkan mereka bisa makan dengan enak dan kenyang di setiap harinya. Ibu tiri mereka memang sangat rajin dan sangat baik dalam mengurus mereka. Minjun kurang baik dalam mengambil makanan dan sering menumpahkannya berkali-kali, dan ibu tiri mereka terus mengingatkan Minjun agar makan dengan benar. Beralih ke sisi lain, yang memperhatikan Jung Yun yang saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan sebagai pengacara. Dia tinggal bersama dengan kakaknya karena orang tua mereka yang sudah meninggal. Kakaknya kesal dan menyuruh Jung Yun agar bekerja di sebuah lembaga kesejahteraan anak yang sudah ditawarkan oleh temannya. Karena daripada molor-moloran gak jelas, mending kan Jung Yun kerja dulu apa yang ada. Di sisi lain, ibu tiri Dabin berubah menjadi agak sedikit kasar, dan Min Jun lagi-lagi menumpahkan makanannya. Ternyata, setiap kali Min Jun menumpahkan makanan, maka dia akan dipukul. Dabin yang tidak tega melihat adiknya dipukul pun merelakan dirinya yang harus dipukul untuk menggantikan adiknya. Dabin memutuskan untuk bolos sekolah dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kemudian polisi memanggil orang dari lembaga kesejahteraan anak untuk mengurus Dabin, di mana orang itu adalah Jung Yun dan seorang rekan kerjanya. Mereka kemudian mendatangi apartemen Dabin dan bertemu dengan ibu tirinya yang bernama Jisuk. Jisuk langsung memeluk Dabin dan meminta maaf kepadanya. Jisuk mengatakan kalau dia terlalu lelah bekerja, ditambah lagi harus mengurus dua orang anak sendirian. Jadi dia kehilangan kendali, dan tentang dia yang mencekik Dabin, ternyata Dabin itu hanya berbohong. Karena Dabin sudah membuat laporan yang resmi, maka Jisuk harus mendapatkan konseling dan diawasi melalui telepon. Karena kejadian di siang tadi menyebabkan Dabin harus mendapatkan hukuman dari Jisuk, sementara Min Jun hanya bisa menangis dan ketakutan mendengar teriakan kesakitan dari kakaknya. Ayah Dabin dan Min Jun ternyata juga tidak menginginkan mereka, tapi ayahnya harus tetap merawat anak-anak malang itu demi mendapatkan uang santunan sosial. Dabin mencoba untuk menceritakan tentang penyiksaan ibu tirinya kepada gurunya,
Tapi gurunya ternyata harus pergi dan tidak bisa mendengarkan cerita Dabin. Dabin menjadi lebih murung sekarang. Min Jun pun mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Jung Yun dan Dabin pun setuju. Dabin menanyakan apakah mereka mengganggunya. Tapi Jung Yun bilang tidak sama sekali dan akan menyentuh Dabin. Tapi Dabin menunjukkan reaksi yang aneh. Jung Yun pun membawa mereka untuk makan burger. Tapi cara Min Jun salah dalam memakan burger itu. Min Jun bilang dia takut kalau nanti makanannya akan tumpah dan dia ketakutan. Dabin menanyakan kepada Jung Yun seperti apakah sosok ibu itu. Tapi bahkan Jung Yun pun juga kehilangan ibunya ketika dia kecil dan hanya memiliki sedikit kenangan dengan ibunya. Di malam harinya, kedua anak itu melihat-lihat lagi foto peninggalan ibu mereka. Min Jun pun mengusulkan mungkin saja wanita-wanita yang ada di foto itu memiliki foto yang sama. Di keesokan harinya, Dabin dan Min Jun kembali menemui Jung Yun dan meminta bantuannya untuk mencari orang-orang yang ada di foto itu. Dengan lesu pun Jung Yun mencoba untuk membantu mereka. Tapi ini akan sulit, seperti ibaratnya mencari jarum di tumpukan jerami. Kemudian untuk menyenangkan anak-anak itu, Jung Yun membawa mereka ke kebun binatang. Anak-anak itu sangat senang dan antusias karena ini adalah kali pertama mereka pergi ke tempat itu. Dabin dan Min Jun kembali lagi terus untuk mengunjungi Jung Yun. Meskipun dengan terpaksa, tapi Jung Yun tetap menuruti apa yang diinginkan anak-anak itu. Di saat pulang, Min Jun ingat bahwa besok adalah hari untuk makan burger. Tapi Jung Yun tidak bisa janji dia bisa menemani anak-anak itu. Dia pun hanya memberikan uang. Tapi ternyata besok Jung Yun harus pergi ke Seoul karena mendapatkan pekerjaan baru sebagai pengacara. Min Jun pun kesal hingga kemudian Jung Yun memberikan sebuah boneka King Kong milik keponakannya untuk menenangkan Min Jun. Dabin pun kemudian meminta nomor telepon Jung Yun dan kemudian Jung Yun memberikan kartu namanya. Akhirnya pekerjaan yang selama ini Jung Yun tunggu pun datang juga. Dia diterima di sebuah firma hukum terkenal di Seoul. Dia sangat bahagia, begitupun dengan kakaknya. Dan hari ini dia akan melihat tempat tinggal di Seoul. Dabin dan Min Jun menunggu Jung Yun di depan tempat makan burger. Mereka menunggu Jung Yun, sementara Jung Yun melihat mereka dan memutuskan untuk pergi saja melanjutkan perjalanannya. Dabin dan Min Jun sangat yakin bahwa Jung Yun akan segera kembali dari Seoul dan menemui mereka. Di rumah, ibu tiri mereka ternyata menemukan kartu nama Jung Yun dan berhasil memancing amarahnya. Wanita itu kemudian kembali menghajar Dabin tanpa dengan rasa belas kasih. Dabin pingsan di sekolahnya dan telinganya mengeluarkan darah. Guru Dabin kemudian menghubungi Jung Yun dan memberitahukan keadaan Dabin, dan Dabin yang terus mencarinya. Jung Yun ingin mengabaikan Dabin, tapi dia tidak bisa. Jung Yun bertanya kenapa Dabin harus memanggilnya. Dabin bilang bahwa Jung Yun adalah orang baik. Hanya Jung Yun lah yang menganggapnya benar di saat orang lain menyalahkannya. Dabin bertanya apakah jika seorang anak tidak diinginkan kelahirannya, mereka tidak layak hidup seperti anak yang lain, seperti apa yang dikatakan oleh ayahnya sendiri. Dia tidak diinginkan dan pantas mendapatkan pukulan. Dabin ingin Jung Yun membawa dirinya dan Min Jun pergi. Mereka berjanji akan berkelakuan baik. Jung Yun mengatakan kalau dia tidak akan pernah ke kota ini lagi karena akan pindah ke Seoul dan bekerja tetap di kota itu. Dabin terlalu memberikan harapan yang besar kepada Jung Yun yang ternyata tidak bisa mengeluarkannya dari lingkaran gelap keluarganya. Jung Yun mencoba untuk meminta bantuan ke lembaga kesejahteraan anak tempatnya bekerja dulu untuk mengusut kasus kekerasan yang dialami oleh Dabin. Tapi Jung Yun tidak ada bukti sama sekali. Bahkan Dabin juga sudah memberikan pernyataan kalau dia terjatuh saat sedang bermain sehingga telinganya terluka. Jung Yun sudah mulai bekerja dan dia sangat menyenangi profesinya itu. Di suatu malam, Min Jun bercerita dengan semangatnya kepada Dabin, tapi Dabin terlalu lemah. Min Jun masih menunggu Jung Yun dan ingin makan burger bersama mereka. Karena merasa berisik,
Jisuk pun datang dan melihat uang pemberian Jungyun yang dipegang oleh Minjun. Dia mengira kalau Minjun sudah mencuri uangnya dan hal itu membuatnya marah. Malah ibu tiri itu pun kemudian menyuruh Dabin untuk memukul Minjun. Dabin dengan tidak tega terpaksa memukul adiknya dan langsung memeluk Minjun. Ibu tiri mereka pun kemudian dengan murka menghajar Minjun dengan lebih brutal dan tanpa perasaan. Sementara di luar, tetangga mereka mendengar, tapi mereka tidak peduli dengan teriakan kesakitan dari anak-anak malang itu. Di keesokan harinya, Jungyun mendapatkan telepon dari guru Dabin yang mengatakan bahwa Dabin telah memukuli adiknya hingga tewas. Menurut polisi, Minjun mencuri uang ibunya untuk membeli burger, sehingga Dabin marah dan memukulinya, padahal Jungyun tahu bahwa uang itu adalah pemberiannya. Jisuk pun menyuruh Dabin untuk mengatakan bahwa Dabinlah yang telah memukuli Minjun hingga tewas. Karena kalau tidak, maka Jisuk juga akan membunuh Dabin. Seketika suasana menjadi gempar. Berita tentang Dabin telah membunuh adiknya pun menyebar luas di mana-mana. Tapi, karena Dabin yang masih di bawah umur, maka dia dibebaskan dan bisa kembali ke sekolah, dan kasus pun ditutup. Jisuk pun mengemasi semua barang milik Minjun dan membuangnya, termasuk boneka King Kong pemberian dari Jungyun. Jungyun memohon kepada atasannya agar bisa mengusut kasus Dabin. Tapi itu tidak bisa karena kasus itu sudah ditutup dan lebih baik Jungyun mengerjakan tugas yang lain saja. Jungyun kesal dan dia tetap memutuskan untuk tetap mengusut kasus Dabin meskipun tanpa bantuan firma hukumnya. Jungyun menemui Dabin, tapi Dabin merasa sudah sangat kecewa kepada Jungyun. Jungyun sangat merasa bersalah kepada anak-anak malang itu. Dia kemudian meminta bantuan kepada teman-temannya untuk membuat petisi agar mengangkat kembali kasus Dabin. Mereka juga menelusuri masa lalu Jisuk yang ternyata dia juga pernah masuk penjara dan memiliki masalah dalam mengendalikan emosi. Jungyun juga meminta bantuan kepada mantan rekan kerjanya dari Lembaga Kesejahteraan Anak. Mereka menyerahkan semua bukti kekerasan yang dilakukan Jisuk kepada Dabin dan Minjun. Jisuk pun akhirnya mendapatkan surat teguran dan hal itu memancing amarahnya dan dia kembali menghajar Dabin tanpa perasaan. Di sisi lain, laporan Jungyun ternyata sudah diterima oleh kejaksaan dan mereka harus turut membawa serta Dabin. Tapi saat ini Dabin tidak ingin berbicara dengan siapapun. Jungyun meminta bantuan kepada Jangno. Dia menyuruh Jangno untuk memberikan hadiah kepada Dabin setiap hari. Tapi Dabin tetap tidak mau berbicara. Hingga akhirnya dia kesal dan menyuruh agar tidak mengirim hadiah lagi. Dabin penasaran dengan hadiah dari Jungyun. Kemudian dia mendapatkan sebuah rekaman suara dari Jungyun. Jungyun ternyata berusaha sangat keras untuk mendapatkan keadilan bagi Dabin dan Minjun. Dia meminta tolong kepada semua orang. Jungyun menyuruh Dabin untuk menemuinya di jembatan tempat mereka biasa bermain. Tapi saat Dabin akan pergi, tepat saat itulah Jisuk pulang ke apartemen. Dia melihat hadiah dari Jungyun, tapi Dabin dengan keras menolak untuk memberikannya. Jisuk yang marah langsung menghajar Dabin dengan tanpa perasaan. Jangno yang mendengar hal itu segera menghubungi Jungyun dan memberitahukan kepadanya. Jisuk mendengar semua isi rekaman itu. Dabin terus memohon kepada ibu tirinya. Jungyun dengan panik langsung mendatangi apartemen Dabin dan menerobos masuk saat Jisuk akan menghantamkan kursi ke tubuh kecil Dabin. Jisuk menganggap hal yang dilakukan Jungyun adalah kasus penculikan, tapi Jungyun tidak peduli. Dia sangat marah dan membawa Dabin untuk segera keluar dari neraka itu. Jangno pun sangat sedih melihat apa yang sudah dialami oleh sahabatnya. Kakak Jungyun menyambut Dabin dengan hangat dan memeluk anak malang itu. Ayah Dabin pun ternyata marah dan mendatangi rumah kakak Jungyun. Dia ingin membawa Dabin pulang dan mengancam akan melaporkan Jungyun atas kasus penculikan. Tapi Jungyun dengan keras menolak karena sekarang Dabin adalah kliennya dan dia adalah pengacaranya. Dan besok ayah Dabin beserta Jisuk akan segera dibawa ke kantor polisi.
Dan memang benar, di keesokan harinya, ayah dan ibu tiri Dabin dibawa oleh polisi dan persidangan pertama dimulai. Jisuk membuat drama. Dia bilang bahwa sangat menyayangi Dabin, tapi tidak melakukan hal yang terbaik untuk anaknya. Dia pun berjanji akan menjadi ibu yang baik untuk Dabin. Sedangkan ayah Dabin tidak ingin mengatakan hal apapun. Jaksa menanyakan apakah mungkin seorang anak kecil bisa menghabisi nyawa adiknya sendiri. Jisuk bilang kalau dia melihat Dabin memukul Minjun sampai terjatuh, dan dia tidak tahu kelanjutannya seperti apa lagi. Jungyun merasa jengkel dengan air mata buaya dan semua kebohongan Jisuk, dan persidangan pertama pun telah selesai. Jungyun harus membawa Dabin ke persidangan kedua agar Dabin bisa memberikan kesaksiannya. Tanpa kesaksian Dabin, maka ayah dan ibu tiri Jisuk akan dinyatakan tidak bersalah. Tapi semenjak ayah Dabin datang, Dabin berubah menjadi anak yang sangat pendiam dan tidak ingin berbicara dengan siapapun. Keponakan Jungyun mencari keberadaan boneka King Kong-nya. Dia kesal karena sudah banyak rekaman yang dia buat dari boneka itu. Jungyun menanyakan tentang boneka itu dan kakaknya bilang kalau bonekanya bisa merekam video dan suara dengan jelas. Jungyun pun langsung berlari dan pergi ke tempat pembuangan sampah. Dia berusaha untuk mencari boneka itu di begitu banyaknya tumpukan sampah. Sampai malam pun boneka itu tidak bisa Jungyun temukan. Di persidangan yang selanjutnya, Dabin ikut dibawa untuk memberikan kesaksiannya. Tapi Dabin hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari siapapun. Dia pun hanya menangis dengan sesegukan. Hakim pun memutuskan untuk beristirahat dulu agar memberikan waktu kepada Dabin. Tapi jika Dabin tidak memberikan kesaksian juga setelah istirahat, maka dia harus pergi meninggalkan Bimbar dan pastinya ayah dan ibu tirinya yang akan menang. Mereka pun berusaha untuk membuat Dabin berbicara, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun bahkan kepada Jungyun. Jungyun mulai merasa bingung apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia melihat Jangno yang datang dan ternyata Jangno menyimpan boneka King Kong itu. Persidangan pun dilanjutkan. Jungyun lalu meminta izin untuk berbicara dengan Dabin dan menyerahkan boneka King Kong itu. Jungyun bilang dia dan boneka itu yang akan melindungi Dabin. Dabin pun langsung memeluk King Kong dengan erat. Dabin kemudian berbicara. Dia mengatakan bahwa semua orang hanya pembohong. Orang dewasa tidak ada yang memperdulikannya. Bahkan saat Minjun meninggal, mereka hanya bertanya kenapa Dabin melakukannya. Jungyun mengatakan orang dewasa memang jahat. Kalau begitu, Dabin harus memberitahukan kepada mereka sekarang bahwa Dabin tidak memukul Minjun. Dabin menjawab kalau dia memang memukul Minjun, dan itu atas suruhan ibunya, jadi dia menampar pipi Minjun. Dabin sangat ketakutan Minjun meninggal karena dirinya. Jungyun mengatakan kepada hakim, Dabin harus melihat adiknya yang meregang nyawa karena ibunya, bahkan dia harus tinggal bersama pembunuh adiknya sendiri. Dabin tidak punya pilihan, dia mengatakan telah membunuh adiknya agar tetap bisa hidup. Hakim kemudian menanyakan kepada Dabin siapa yang sebenarnya telah membunuh adiknya. Dabin dengan takut dan ragu ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi dia mengingat hal apa saja yang sudah dia dan Minjun lewati selama ini. Dia kemudian mengatakan bahwa ibu tiri mereka lah yang sudah memukuli Minjun sampai tewas. Pengacara ayah dan ibu tiri Dabin tidak terima dan dia tidak percaya karena tidak adanya bukti tentang hal yang dikatakan oleh Dabin. Tapi jaksa mengatakan bahwa mereka punya buktinya. Video ini diambil dari kamera yang ada di boneka King Kong itu. Mereka semua pun melihat dan mendengar dengan jelas penyiksaan yang dilakukan oleh Jisuk. Mereka yang ada di situ tidak sanggup mendengar teriakan kesakitan dari Dabin dan Minjun. Dabin terus memohon kepada ibu tirinya agar berhenti. Di saat-saat terakhirnya pun Minjun mengatakan bahwa dia pernah melihat ibunya di dalam mimpi, tapi dia tidak bisa mengingat wajah ibu mereka. Jisuk dengan lantang mengakui memang memukuli Dabin dan Minjun,
tapi dia melakukannya karena tugas seorang ibu. Jungyun bertanya, apakah Jisuk benar-benar seorang ibu tanpa memberikan anak-anaknya kasih sayang? Junhyun mengatakan bahwa anak-anak itu bisa hidup bahagia karena ibu mereka. Dan itulah sebabnya kenapa Dabin pernah bertanya seperti apakah sosok ibu itu yang sebenarnya. Dia bertanya apakah arti ibu bagi Jisuk. Jisuk mengatakan bahwa dia pun tidak tahu karena dia tidak punya ibu. Dia menjadi marah kepada Jungyun. Atas kejahatan yang sudah dilakukan, Jisuk mendapatkan hukuman 16 tahun penjara, sementara ayah Dabin hanya dihukum selama 5 tahun penjara. 6 bulan kemudian, Dabin sudah hidup dengan keadaan yang lebih baik bersama Jungyun. Bahkan Jungyun juga bisa mendapatkan foto ibu mereka. Dengan sangat bahagia, akhirnya Dabin bisa melihat dengan jelas rupa ibunya yang sangat dia rindukan. Tapi sayang, dia tidak bisa melihat bersama dengan Minjun. Tapi dia yakin bahwa Minjun sekarang sudah bahagia bersama dengan ibu mereka. Dan film pun selesai. Film My First Client ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah anak-anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya. Banyak anak-anak di luar sana yang mengalami hal yang seperti Dabin dan Minjun alami, termasuk di sekitar kita. Untuk itu, saya ingin menyampaikan agar kita sebagai makhluk yang hidup berdampingan, ada baiknya jika memperhatikan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Jangan seperti tetangga Dabin yang hanya mengabaikan meskipun mereka sebenarnya tahu ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di video yang lainnya.